Saatnya kita ikuti dialog interaktif 1 jam bersama Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Rudianto, dengan tema PPKM level 3, cegah lonjakan COVID saat Natal dan Tahun Baru Nataru. Menghadirkan narasumber Kombes Polisi Lafri Prastiono SIK, Dirbinmas Polda Jateng, Dr. Yulianto M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan Letkol CKM Dr. Muhammad Andi Faturrahman SPTHT KL, Kepala Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang, Accord Hotel and Resort, Novotel Semarang, dan Data Utamanet. Disiarkan langsung dari Cafe Wiratama, Watugong, Semarang. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 1 jam bersama Panglima Kodam 4 Diponegoro hadir kembali untuk edisi hari ini, Kamis 2 Desember 2021. Apa kabar warga Jawa Tengah? 1 jam bersama Panglima Kodam 4 Diponegoro ini adalah program rutin ya dari Radio Suara Diponegoro, di mana ini juga merupakan salah satu cara Panglima untuk menyapa warga Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai PPKM level 3, cegah lonjakan COVID-19 saat Nataru. Jadi belum lama ini pemerintah menetapkan seluruh wilayah Indonesia berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Ini dimulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Hal ini dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19, juga antisipasi gelombang 3 COVID-19. Namun demikian, upaya pencegahan gelombang 3 bisa dibilang tidak cukup itu saja seperti itu ya, karena memang harus diikuti apa istilahnya simultan lain gitu ya, seperti 3T, yakni tindakan melakukan tes COVID-19, testing, kemudian melakukan penelusuran kontak erat atau tracing, dan juga tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 atau treatment. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk penanganan COVID-19. Jangan lupa juga untuk prokes 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian juga mengurangi mobilitas, serta satu lagi yang tidak kalah penting adalah vaksinasi. Nah, untuk mengantisipasi gelombang 3, bagaimana seharusnya pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan yang komprehensif? Apakah langkah dengan membuat PPKM level 3 berskala nasional ini juga menjadi salah satu solusi yang tepat? Kita akan kupas selama 1 jam nanti di Cafe Wiratama. Pagi yang sangat luar biasa cerah ya, sangat mendukung untuk kegiatan kita hari ini. Sudah hadir bersama saya Panglima Kodam 4 Diponegoro, Majen TNI Rudianto. Panglima, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik, Panglima? Alhamdulillah, insya Allah. Sehat selalu, Panglima. Sehat. Oke. Kemudian saya juga bersama Dirbinmas Polda Jateng, Kombes Pol Lafri Prastiono SIK. Selamat pagi, Pak Lafri. Selamat pagi, Mbak. Kabar baik ya? Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Tetap lawan COVID. Tetap semangat dan lawan Tetap COVID. semangat. Saya juga bersama PLT Asisten Pemerintah dan Kesra, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo M.Kes. Dok, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jodoh nggak kemana ya, Dok ya? Radio, apa lagi nih? Suara Diponegoro. Suara Diponegoro. Iya. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik. Saya juga bersama Letkol CKM Dr. Muhammad Andi Faturrahman SPTHT KL. Beliau adalah Kepala Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang, yang juga merupakan sponsor kita hari ini. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi, Mbak Lise. Kabar baik. Alhamdulillah, baik. Oke. Ini bicara soal COVID nih, yang alumni yang mana ini? Dari Pak narasumber. Yang alumni, taruh mungkin. Siapa Pak Aran, yang kasih COVID, jadi kena lah. Gitu ya. Justru itu bisa merasakan ya, Panglima ya. Dengan jadi alumni kan merasakan ya, Pak ya. Oh, ternyata seperti ini rasanya. Alumni, Pak ya. Alumni dan mengetahui Lulus.
bagaimana dirawat peserta COVID. Kalau dokter Yuli enggak? Ya, enggak. Oh, ya, aman. Belum. Semoga tidak. Semoga tidak. Ini sudah muncul lagi varian baru soalnya ya. Oke, baik. Dan siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di Suara Diponegoro 105,5, 107,5. Kemudian kita juga live YouTube Suara Diponegoro. Untuk yang mendengarkan bisa tinggalkan pesan di situ ya. Bisa mungkin banyak sekali hal-hal yang mau disampaikan, bisa disampaikan di situ. Kemudian kita juga bisa didengarkan di Top FM Semarang 89,4, 94,7 FM Radio Buana Asri Sragen. Selamat pagi Sragen. 95,1 FM Radio Singosari, Top FM Paguyangan Brebes. Nah, kita sampai Brebes juga ini. 107,9 FM Radio Saka Yogyakarta, 97,6 Gesma FM Kartasura, 101,9 Fortuna FM Purworejo, 98,8 Ria FM Surakarta, dan juga Radio Audisi on Streaming BPTIK Dikbud. Selamat pagi semua yang mendengarkan siaran kita pagi ini. Saya ke Panglima dulu nih. Panglima, ini jelang Nataru pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan gitu ya, atau menetapkan PPKM level 3 nih untuk seluruh wilayah Indonesia. Kalau pendapat Panglima sendiri gimana nih? Pendapat saya ya apa ya? Karena begini Mbak, jadi kita kalau berbicara COVID-19 ini kan diawali sejak Februari 2020 masuk ke Indonesia, terus proses masuk ke Jawa Tengah per berapa ya, tanggal 6 bulan 4 2020 lah, April gitu, masuk ke Jawa Tengah, dan itu berlanjut sampai dengan akhir tahun 2020. Itu first wave-nya, dan kita saya pikir pada saat pertama bahwa seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, bahwa kita mengalami masalah yang sama. 215 negara dikagetkan dengan adanya COVID-19. Dan saya melihat belum ada satu pun negara yang memiliki SOP yang baku bagaimana penanganan COVID-19 ini. Dan penanganan ini mereka atau semua negara learning by doing. Jadi sambil belajar, sambil membuat satu SOP, pembelajaran, peraturan, dan sebagainya. Dan begitu juga Indonesia. Sehingga proses inilah menjadikan kita belajar dan melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, pada saat COVID-19 masuk ke tahun 2021, ini juga tanpa kita sadari bahwa dengan adanya lompatan di bulan Juni dan Juli kasus Delta masuk, ini juga kita agak tergagap. Walaupun kita punya pengalaman pertama di tahun 2020, tetapi kita tidak menyangka bahwa varian baru Delta ini prosesnya sangat lebih cepat. Pertama kali masuk di Cilacap, kemudian di Kudus kemudian Solo, Solo Jogja, Banyumas, dan sebagainya. Jadi lompatannya luar biasa. Pada saat itu saya melihat semua stakeholder bahu-membahu turun dan kewalahan. Bahwa rumah sakit hampir mencapai 100%, oksigen susah, dan semua nakes kita juga setengah mati. Jadi belajar dari pengalaman itu semua, kita melihat mengevaluasi bahwa lonjakan COVID biasanya dipacu pada saat kegiatan-kegiatan libur panjang. Apakah itu Fitri, apakah itu Natal dan Tahun Baru. Jadi ini terjadi lompatan atau lonjakan atau kenaikan. Nah, belajar tentunya kita dari belajar ini kan nggak mungkin nggak mau terjadi kembali lah gitu kan, berupaya, karena kalau terjadi kembali ini menjadikan kita kerja yang luar biasa. Nah, kita mengantisipasi liburan Tahun Baru dan Natal 2021 saat ini, saya pikir langkah pemerintah sudah tepat. Hanya kalau saya lihat kan ini tidak seketat waktu pertama kali, karena pengalaman dari aparat, pengalaman dari tenaga kesehatan, pengalaman masyarakat. Walaupun nanti diketatkan misalnya level 3, tapi pengalaman yang kita sudah dapatkan ini menjadikan kita hidup lebih bisa menyesuaikan. Jadi kalau ditanya tadi setuju tidak setuju, saya pikir ya saya setuju sebagai aparat kan gitu. Sehingga kita bisa membatasi kenaikan dari COVID-19 yang mungkin diakibatkan dari pergerakan orang, pergerakan manusia.
kemudian berkumpulnya orang atau berkumpulnya manusia di satu titik yang begitu banyak. Kemudian juga mungkin karena kalau kita lihat situasi global bahwa adanya varian baru Omicron ini juga kita khawatirkan gitu ya. Jadi maka sangat tepat sekali dengan adanya pembatasan di masa libur panjang Natal ini, sehingga kita bisa selain pemerintah, aparat keamanan, pemerintah daerah, stakeholder yang lainnya, masyarakat juga berperan aktif. Karena kalau tidak ada peran aktif masyarakat itu nggak bisa. Contoh di Jerman, pemerintahnya ketat, masyarakatnya nggak mau, nggak bisa. Jerman kurang apa negara yang sudah maju? Lompatannya sekarang tinggi. Inggris juga sama. Jadi kesempatan ini yang sudah dilakukan pemerintah bagus, tapi saya mohon peran serta masyarakat untuk mendukung kegiatan ini. Iya. Demikian Mbak Nika. Iya, baik. Karena memang belajar dari kemarin nih Panglima, setelah Lebaran ya itu ya, angkanya langsung benar-benar lonjakannya luar biasa dan sampai dibilang gelombang 2 gitu kan. Iya. Seperti Kudus yang sampai benar-benar tutup wilayah, nggak bisa akses masuk seperti itu untuk dari luar. Oke, baik. Dokter Yuli, kalau bicara soal data nih dok, seperti apa sih ini perkembangannya di Jawa Tengah ini? Kemarin kan Semarang sempat 0 atau benar-benar 0. Lihat kabar itu udah seneng gitu kan, luar biasa nih. Pasti ini peran serta dari semua pihak gitu kan, nggak hanya dari pemerintah tapi masyarakat juga yang sudah mulai sadar lah istilahnya mau mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dihimbau oleh pemerintah gitu. Kalau data yang terbaru seperti apa nih Dokter Yuli? Iya, kalau data terbaru kita ambil hari kemarin contohnya ya tanggal 1 Desember. Itu se-Jawa Tengah hanya ada 20 kasus harian ya. Jadi kita tahu bahwa standar WHO itu udah kayak instan aja ya, variannya selalu ada, baru terus gitu kan. Mudah-mudahan enggak ya. Itu tapi memang kalau saya baca berita itu di beberapa negara sudah mulai dok ya, Omicron itu sudah mulai berkembang biak seperti itu kan, mengkhawatirkan juga ini. Iya, maka 11 negara kan dilarang untuk masuk ke Indonesia. Iya, oke baik. Mudah-mudahan diperketat lagi. Saya ke jajaran Polda Jawa Tengah ini juga luar biasa nih Pak ya, pergerakannya selama apa istilahnya masa pandemi ini kan. Oke, ini kalau melihat gelombang 1, gelombang 2, terus ini ada lagi varian baru Omicron. Sebenarnya kita nggak ingin apa istilahnya membuat masyarakat tuh jadi takut gitu kan ya. Tapi upaya-upaya pencegahan seperti ini PPKM level 3 ini juga menurut Pak Latif seperti apa? Jadi begini. Dari Polda pasti akan ada langkah-langkah juga ya. Iya. Jadi khususnya Polda, jelas Polda sinergi dengan jajaran TNI, kemudian pemerintah daerah, kemarin pun juga dari pusat, dari Mabes Polri telah menggelar rapat tingkat sektoral, di mana di sana ada Bapak Kapolri, Bapak Panglima, kemudian juga kementerian terkait, yang intinya kita di masing-masing satuan wilayah dimintakan untuk betul-betul meningkatkan kesiapsiagaan sama kewaspadaan, utamanya dalam rangka mengantisipasi gelombang 3, karena prediksi manakala nanti Nataru tidak bisa dilaksanakan dengan baik, resikonya itu ya. Oleh itu makanya kemarin seiring dengan adanya Mendagri nomor 62, kemudian sekarang ada 63, kemudian ada surat edaran dari Kasatgas Covid pusat, itu kita diminta untuk melakukan termasuk meningkatkan aktivitas kegiatan PPKM mikro. PPKM mikro di tingkat level diaktifkan kembali. Efektif ya itu ya, karena memang tingkat terbawah justru di tingkat masyarakat itu ya. Iya, alhamdulillah merujuk pengalaman yang lalu seperti kasus lonjakan dulu di Kudus, dengan upaya sinergi yang maksimal dari jajaran TNI, kemudian Polri, pemerintah daerah, dari provinsi maupun kabupaten kota, itu mampu kita tekan dengan cepat dengan mengaktifkan mulai dari kepala desa, lurah, kemudian Babinsa, Babin Kamtipmas, yang semuanya bergerak melaksanakan 3T itu seperti testing sama treatment betul. Itu, Oke, baik. Saya ke Dokter Andi ini. Alumni
Ini kalau bicara soal pengalaman nih, Dokter Andi, kemarin RST ini adalah rumah sakit pertama loh yang terima pasien awal-awal banget gitu kan. Itu pasti istilahnya apa ya? Kalau istilah Jawanya tuh kayak gendadakan atau apa gitu kan ya. Mau gak mau harus bisa menangani gitu kan. Nah ini boleh cerita sedikit Dok, dulu itu seperti apa waktu pertama kali COVID masuk di Semarang ya? Maksudnya ke RST loh gitu. Ya. Terima kasih Mbak. Kalau bicara pertama kali kasus kami yang dirawat di RST, tentunya kita mengetahui profil rumah sakit kami adalah rumah sakit tentara, rumah sakit khusus yang dalam rangka dukungan penuh sama tentara tentunya, tapi juga untuk masyarakat. Tetapi ini rumah sakit tentara, identik tentara yang harus siap melaksanakan perintah dan tentunya kondisi apapun harus siap. Tidak ada alasan tidak siap. Itu garis besar yang kami pedomani. Pada saat itu rumah sakit Bakti Tamtama ini memang secara geografis di pusat kota dan kebetulan bertetanggaan dengan rumah sakit Dr. Karyadi, rumah sakit pusat rujukan Jawa Tengah. Pada waktu itu memang rumah sakit Dr. Karyadi sebagai rujukan lini pertama untuk menangani kasus-kasus COVID pada saat itu kan belum berbangkit di bulan Februari kalau saya dapat itu. Kami sudah diberi semacam pelatihan oleh Karyadi dan dari Dinas Kesehatan Provinsi, kita ke Dinas Kesehatan kota, sehingga pada waktu itu kami memang pada situ boleh dikatakan sudah mempelajari gambaran seperti apa, karena waktu itu kan memang sudah ada kasus di Yuan di Depok waktu itu. Pada waktu awal pertama kali mendapatkan pasien yang kami rawat, tentunya perlu dengan kesiapan yang tidak begitu maksimal karena perintah waktu itu dari Kapus Dampat Diponegoro waktu itu Kolonel KM Dr. Rahmat Stuki, beliau memerintahkan untuk mengosongkan satu bangsal dimanfaatkan untuk antisipasi pasien COVID. Perintahnya jam 11. Nah, jam 11 siang. Terus pasien datang jam 2 siang, sehingga kami harus mengevakuasi pasien-pasien yang sudah kami rawat, pasien reguler, dan harus memastikan bahwa satu blok itu kosong dan tidak ada lalu lalang personil di situ. Tentunya segala keterbatasan yang kami hadapi, baik mengenai fasilitas alat pelindung diri, terus yang kedua dengan keterbatasan alat katakan yang paling sederhana termogan, kami sangat sulit mencari alat tersebut, dan kalau ada pun masih sangat langka. Yang dulu harganya cuma 20.000 sampai 7.000 pada saat itu. Dan alat pelindung diri APD itu kami hanya punya sisa hasil kegiatan sosialisasi dari dinas 10. Sudah langsung habis pada hari pertama. Nah, kami coba melakukan inovasi menggunakan jas hujan. Kami cari di toko-toko yang jas hujan pun habis juga. Harganya satu jas hujan 1 juta. Ini benar-benar jadi cerita ya Pak ya. Naik betul-betul Bapak kami mah. Terus yang berikutnya kami juga tentunya kondisi saat itu moralitas dan mentalitas para nakes itu pun sangat terganggu. Siapapun orangnya, walaupun dokter, walaupun pasti akan merasa takut pada awal-awal tersebut. Tapi kita dituntut tugas tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Akhirnya kita motivasi lagi supaya bisa menolong mereka. Siapa yang bisa menolong masyarakat yang sakit kalau bukan orang kesehatan itu sendiri? Iya, betul. Tentunya motivasi itu kami didukung peran serta dari Bapak Kapusdam dan ini juga dari Bapak Panglima pada saat itu, dan termasuk perhatian yang sangat luar biasa dari Bapak Kasat. Waktu itu Bapak Kasat melaksanakan kegiatan Zoom meeting
recon per 2 hari. 2 hari kami lakukan recon, dicek sama beliau sudah sejauh mana dan ada masalah apa. Dipantau terus ya. Betul Mbak. Dan waktu itu sangat luar biasa juga dukungan dari beliau, termasuk kami pada saat awal itu kan kita susah melaksanakan pemisahan swab PCR itu tentunya waktu itu kami harus melakukan swab PCR ke Salatiga, ke Jogja dengan waktu estimasi sekitar seminggu sampai 2 minggu baru ada informasinya. Tentunya dengan dukungan laboratorium PCR yang didukung oleh Bapak Asap waktu itu, bulan September kami sudah bisa operasional, bisa membantu dan mengurangi masalah tersebut. Akhirnya. Sehingga kami juga membantu masyarakat dan rumah sakit tentara yang kecil-kecil sehingga dikirim ke Semarang untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Pasti akan banyak cerita ya di balik ini. Oke, baik. Sangat menarik perbincangan kita. Untuk yang mendengarkan siaran kita pagi ini masih terus bisa berbagi di live YouTube Suara Diponegoro, bisa tinggalkan pesan dan kita akan kembali lagi setelah beberapa jeda berikut ini. Dialog interaktif 1 jam bersama Pangdam 4 Diponegoro akan kembali sesaat lagi. Kembali kita ikuti Dialog interaktif 1 jam bersama Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Rudianto dengan tema PPKM level 3 cegah lonjakan COVID saat Natal dan Tahun Baru Nataru, menghadirkan narasumber Kombes Polisi Lafri Prastiono SIK, Dirbinmas Polda Jateng, Dr. Yulianto MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan Letkol CKM Dr. Muhammad Andi Faturrahman SPTHT KL, Kepala Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang, Accord Hotel and Resort, Novotel Semarang, dan Data Utamanet. Disiarkan langsung dari Cafe Wiratama, Watugong, Semarang. Utama Semarang, Accord Hotel dan Resort Jogja, Novotel Semarang, Grand Mercure Jogja Adi Sucipto, juga Data Utamanet. Saya bersama narasumber Panglima Kodam 4 Diponegoro, Majen TNI Rudianto, Dirbinmas Polda Jateng, Kombes Pol Lafri Prastiono, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto, dan juga Kepala Rumah Sakit Bakti Wiratamtama, Dr. Andi. Panglima, kita flashback lagi, boleh ya Panglima ya? Dari waktu tinggi-tingginya angka COVID nih, Panglima, kemarin itu dari TNI, dari Kodam 4 itu upaya-upaya penanganan yang dilakukan seperti apa ya? Terima kasih Mbak Niken. Mungkin ini sedikit flashback supaya kita bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Jawa Tengah bahwa pada saat COVID-19 second wave, di mana kita pada saat itu tidak pernah menyangka akan setinggi waktu itu. Jadi alhamdulillah saya bersama dengan pemerintah daerah, Pak Gub, Kepala Dinas semuanya, kemudian disinergi dengan Pak Kapolda, kami langsung turun ke lapangan. Dan khususnya untuk saya sendiri di Kodam 4 Diponegoro, yang pertama adalah saya siapkan seluruh rumah sakit. Kami punya 8 rumah sakit, kita siapkan semua dan kami membuat rumah sakit itu penambahan bed karena pada saat itu bor kita sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah kami menguatkan manajemen rumah sakit itu sendiri dan penguatan di oksigen karena memang saat itu karena kebutuhan oksigen yang sangat tinggi, maka kita harus membuat satu manajemen oksigen yang bisa saling menutup satu sama lain. Kita standby-kan kendaraan-kendaraan, kita standby-kan perangkat dari perbekalan yang setiap saat bisa
manuver. Dan ini saya koordinasi ketat dengan Bapak Kapolda karena pengawalan dan sebagainya. Itu penyiapan untuk rumah sakit saya. Kemudian yang kedua, kami melihat kalau rumah sakit di tentara kita tidak ada masalah kesiapannya. Kemudian kami mencoba komunikasi dengan rumah sakit lapangan. Karena kita punya satu rumah sakit lapangan yang berada di Surakarta, yaitu yang menguatkan di daerah Surakarta. Kemudian yang ketiga, pada saat angka tinggi, terutama kasus yang sangat tinggi kita hadapi adalah di Kudus, kita turun serempak. Kebetulan saya dengan Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur langsung turun, dan saya dengan itu terus, dan berbagai macam kita gunakan untuk edukasi kepada masyarakat. Kemudian berikutnya juga kami juga melakukan penyemprotan disinfektan, ya kan? Kemudian mencoba membantu masker kepada masyarakat. Dari semua kita lakukan upaya dari hulu ke hilir. Dan yang kita coba melihat adalah bagaimana membantu manajemen rumah sakit bisa connect antara satu dengan yang lain, membakar sampah-sampah COVID itu yang tadinya mungkin tidak terdapat tempat pembakaran atau bagaimana mereka mengeliminasi semua itu, maka kita coba bantu di sini. Jadi itu upaya. Kemudian selain itu juga kita mengupayakan dapur lapangan. Jadi dapur lapangan ini untuk pekerjaan-pekerjaan nakes kami yang di lapangan, karena memang level pada situ kita naikkan menjadi level 4 gitu, tertutup semua, maka makanan kita mau membeli makanan susah, makanya kita dapur lapangan. Selain itu juga kita support dapur lapangan kepada isolasi terpusat untuk dapat itu berkolaborasi antara BKM dan Polda 4 bersama dengan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Jawa Tengah. Jadi itu memang pada saat itu saya melihat bahwa kalau saya pernah belajar Sishan Kamrata, uji Sishan Kamrata itu kemarin COVID-19 pada saat level pada saat second wave, semua bahu-membahu antar masyarakat, stakeholder, LSM, pemerintah daerah, TNI, Polri, semua turun. Jadi tidak ada satupun yang berpangku tangan. Dan ini together we can, saya katakan begitu. Jadi together we can, sehingga dalam menghadapi ke depan, saya minta kepada seluruh masyarakat memohon dengan semua stakeholder, tanpa kebersamaan, tanpa sinergi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini pengalaman yang saya alami langsung di lapangan, dengan kebersamaan peran serta masyarakat ini bisa mengatasi COVID-19. Terima kasih Mbak Niken. Oke, termasuk vaksin juga ya Panglima ya? Sama, vaksin sama. Vaksin kalau masyarakat nggak mau divaksin gimana? Iya. Jadi masyarakat nakes sudah siap, vaksin disiapkan Pak Yuli. Ya kan? Nah, sekarang masyarakatnya mau divaksin nggak? Ah ini saya perlu nih. Ada beberapa pendapat masyarakat ini vaksin, ada babi, ada macam-macam. Saya pikir tidak ada lah. Saya juga orang Muslim, ya kan? Dan sekarang kalau misalkan ada babi, negara-negara Arab juga menggunakan vaksin. Sekarang kita dibuka haji dan umroh, salah satu persyaratannya adalah vaksin. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat yang masih memperdebatkan masalah ini, ayo monggo, ayo kita bervaksin. Nah, pengalaman di Eropa yang tidak mau divaksin itulah yang kena. Nah, ini jadi sebetulnya kesadaran masyarakat untuk divaksin ini adalah untuk menjaga diri kita sendiri. Sama dengan meningitis dulu ya, ribut masalah apa macam-macam. Tetapi meningitis ini yang diserang otak, untuk menjaga manusia supaya tidak terserangkan gitu. Sama sekarang ini COVID-19. Jadi tidak perlu lagi lah kita perdebatkan apakah ini halal tidak halal. Semuanya yang berkaitan dengan penyakit ini kan ada daruratnya. Saya pikir, yuk mari kita bersinergi peran serta masyarakat untuk berkenan divaksin dan kita siap untuk memvaksin. Oke, baik. Together we can yang jelas Panglima ya. Iya, together we can. Menghadapi COVID juga pasti kita bisa secara bersama-sama. Dokter Yuli, kalau bicara vaksin nih dok, data seperti apa di Jawa Tengah? Masih ada ya masyarakat yang nggak mau divaksin? Ya, selalu ada. Selalu ada ya. Jadi sasaran penduduk Jawa Tengah yang perlu divaksin untuk umur 12 tahun ke atas ya, itu 28.700.000 orang.
Belum nanti kalau di bawah 12 juga divaksin pasti sasarannya bertambah. Ya. Nah, sampai saat ini kita sudah memvaksin 71,3%. Ya. Dan itu harus kita selesaikan sebenarnya sasaran itu di akhir tahun ini. Tahun ini ya, Pak? Iya. Jadi waktunya tinggal kurang dari 1 bulan. Kurang 1 bulan. Ini waktu yang sangat-sangat singkat. Ya. Namun demikian tentunya tidak berhenti sampai akhir tahun. Ya. Nanti terus di tahun depan kita juga selesaikan semuanya. Nah, kalau yang lansia ini masih ada 2 kabupaten ini yang capaiannya masih di bawah 40%, ya, yaitu Pemalang dan Jepara. Ya. Ini memang nggak perlu kita bantu, dan memang saya minta berterima kasih pada TNI Polri yang sangat-sangat luar biasa ya dalam penanganan pandemi ini, ya, baik itu penegakan prokes ya sampai vaksinasi dan semuanya lah, ini sangat-sangat luar biasa. Dan untuk mengejar capaian yang lansia ini memang tidak mudah, karena mereka para lansia itu akses terhadap pusat vaksinasi ini terbatas, sehingga perlu jemput bola. Jadi teman-teman juga sudah kolaborasinya luar biasa dari Polri, door to door, ya, ini juga sangat membantu. Jadi kalau minggu lalu itu masih ada 10 kabupaten yang capaian lansianya masih rendah, tapi minggu ini tinggal 2. Tapi rata-rata saya kira secara total sudah semuanya di atas 50%, bahkan banyak yang sudah 100%. Jawa Tengah termasuk bagus ya untuk antusiasme masyarakat untuk vaksin gitu. Termasuk bagus. Termasuk bagus ya. Ya, kita salah satu provinsi yang capaian vaksinasinya tinggi di Indonesia. Ya. Ini sampai akhir tahun 2021, habis itu tetap ada kan, Dok? Maksudnya bukan, karena kan ada rumor nih, oh nanti 2022 mulai bayar loh vaksin ya gitu kan? Enggak. Ini vaksin program ya. Ini ditanggung oleh pemerintah semuanya. Iya, tapi ya jangan ini ya masyarakat, oh masih kok, terus enak-enakan, ntar aja deh. Iya. Karena sudah terbukti bahwa yang sudah divaksin ini apabila terinfeksi ini gejalanya ringan, tidak sampai fatal. Untuk itu saya kira sudah terbukti bahwa vaksinasi ini cukup melindungi rakyat kita. Iya. Bisa ya nggak divaksin, padahal nggak divaksin nggak bisa masuk mall ya Pak ya. Ada yang masih nggak mau divaksin, berarti nggak suka nge-mall ya. Oke. Terus memang kemudian vaksin memang jadi syarat ya Pak Lafri ya. Mungkin di beberapa pastinya masuk ke akses-akses untuk pelayanan dan lain sebagainya kan semuanya harus divaksin seperti itu. Saya ke Pak Lafri dong, kalau bicara soal PPKM level 3 nih ya. Ini besok yang kan mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Itu seperti apa nanti kegiatannya? Mungkin secara aturan aturan secara umumnya sama yang seperti kemarin sih ya. Iya, terima kasih Mbak Niken. Jadi penerapan PPKM level 3 itu sama lah dengan ketentuan yang lalu. Yang prinsipnya kan semua kegiatan aktivitas masyarakat dan mungkin layanan umum dan sebagainya, fasilitas umum itu kan dibatasi 50%. Sehingga memang kegiatan-kegiatan juga ya. Itu kita maksimalkan mulai dari tingkat bawah. Seperti yang tadi saya sampaikan, peningkatan aktivitas kegiatan PPKM mikro di tingkat RT, RW, kemudian juga sampai dengan desa kelurahan kita maksimalkan. Makanya kegiatan-kegiatan seperti 3T, kemudian juga operasi visi, kemudian juga menegakkan disiplin lainnya kita sama-sama lakukan. Termasuk dalam rangka nanti antisipasi Natal tahun baru, juga lagi pos-pos perbatasan ada penjagaan ya. Baik kita antara kabupaten kota, kemudian juga provinsi, itu nanti akan dibuat checkpoint. Contoh seperti yang sudah kita data dan sudah kita siapkan untuk pos terpadu checkpoint perbatasan provinsi itu ada 14 checkpoint nanti. Kemudian juga untuk perbatasan
antar kabupaten kota itu ada 52 pospam. Kemudian terminal, stasiun juga sama. Nanti akses kegiatan masyarakat untuk masuk ataupun beraktivitas kaitannya dengan transportasi nanti kita hadirkan pospam. Oke, lebih diperketat lagi ya Pak ya, biar tidak ada yang nyuri-nyuri nyuri akses. Oke Pak, jadi untuk PPKM level 3 hampir sama ya, kan kita sudah melewati tuh ya Dokter Yuli ya, kita sudah melewati PPKM level 4, level 3, level 2, kemudian level 1. Nah ini sekarang ini masih ada 2 yang level 3 di Jawa Tengah. Oh iya, di mana itu? Iya. Tadi Jepara sama itu tadi? Iya, Jepara sama Pemalang ya? Iya, yang lain level 1 dan 2. Mereka 2, sekarang naik 3 nanti. Tapi nanti semuanya diberlakukan level 3. Demi kebaikan bersama ya Dok ya. Oke baik, terima kasih Pak Rafli penjelasannya untuk apa-apa nanti akan dilakukan ketika PPKM level 3. Saya ke rumah sakit, Dokter Andi, kalau sekarang ini kondisinya seperti apa nih rumah sakit? Sudah low ya, udah nggak ada bahkan pasien. Alhamdulillah untuk rumah sakit kami selama hampir 1 bulan ini sudah tidak ada pasien lagi. Kami sementara ruang isolasi kami standbykan untuk mengatasi Tapi tetap ya, maksudnya bukan berarti sudah nggak ada terus lengah istilahnya, enggak ya, tetap apa istilahnya fokus di ini nanti untuk antisipasi seperti itu. Oke baik, waktunya kita akan break dulu. Untuk yang mendengarkan siaran kami masih bisa terus berinteraksi ya, nanti untuk beberapa catatan dari Anda bisa ditinggalkan di YouTube Suara Diponegoro, dan kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Dialog interaktif 1 jam bersama Pangdam 4 Diponegoro akan kembali sesaat lagi. Kembali kita ikuti Dialog Interaktif 1 jam bersama Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Rudianto dengan tema PPKM level 3 Cegah Lonjakan COVID saat Natal dan Tahun Baru Nataru, menghadirkan narasumber Kombes Polisi Lafri Prastiono SIK, Dirbinmas Polda Jateng, Dr. Yulianto MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan Letkol CKM Dr. Muhammad Andi Faturrahman SPTHT KL, Kepala Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang, Accord Hotel and Resort, Novotel Semarang, dan Data Utamanet. Disiarkan langsung dari Cafe Wiratama, Watugong, Semarang. Tapi waktu kita sudah hampir habis, jadi sesi terakhir ini saya akan dari masing-masing narasumber untuk closing statementnya gitu ya. Yang jelas untuk acara pagi ini kita bersama dengan Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang, kemudian juga didukung oleh Accord Hotel dan Resort Jogja, Novotel Semarang, Grand Mercure Jogja Adi Sucipto. Saya ke Pak Lafri dulu nih, closing statement nih pertama nih Pak Lafri. Berkaitan dengan PPKM level 3 ya. Mungkin pada kesempatan closing statement kali ini kami dari Polda Jawa Tengah menghimbau kepada pemirsa ataupun mungkin pendengar daripada Radio Suara Diponegoro, manakala memang pada kesempatan Natal tahun baru ini tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, mungkin lebih baik berada di rumah saja. Yes. Ditilang nanti sama Pak Lafri. Daripada memaksakan kehendak yang resikonya nanti juga akan berdampak besar, terutama terkait masalah kesehatan, kemudian juga nanti akan membuat repot daripada pemirsa atau pendengar sekalian, karena nanti manakala tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan mudik, itu pasti akan kena di pos-cek PAM. Iya betul. Nanti di sana nggak usah disebutin Pak, ini titik-titiknya nggak usah disebutin. Nanti nggak disebutin, oh yang ditutup di sini, nanti lewatnya sana, gitu kan? Karena harus betul ya? Surat swab, kemudian juga harus menambahkan stiker dan lain sebagainya. Mending lebih baik di rumah, aktivitas dengan keluarga dengan tetap
melaksanakan protokol kesehatan. Oke, baik. Iya. Jadi yang pasti kalau istilahnya tetap nekat gitu ya, yang rugi nggak hanya diri sendiri, tapi bisa merembet ke yang lain-lain gitu kan ya Pak ya. Ya, nanti posnya saya aja yang dikasih tahu ya Pak. Saya ke Dr. Yuli dong, closing statement-nya dong. Ya, jadi untuk masyarakat semuanya, Jawa Tengah khususnya, bahwa saat ini kondisi pandemi COVID memang membaik, tapi belum baik betul. Ya, karena di berbagai daerah juga jadi peningkatan kasus. Ya. Jadi untuk itu kondisi seperti ini harus kita pertahankan, kita tingkatkan, dan sudah jelas tadi Pak Panglima sampaikan together weekend. Yes, together weekend. Weekend itu together itu ya pemerintah, TNI, Polri, ya masyarakat, ya juga media, lalu juga perguruan tinggi dan sebagainya harus bersama-sama. Kuncinya pada komitmen bersama, lalu kolaborasi, ya. Masyarakat melakukan 3M atau 5M atau ada yang mengatakan 8M. Tapi saya ingin mengatakan 1M saja. Apa itu Pak? Manut. Jadi kita manut saja. Manut kena ya Pak. Menjadi program kita, program pemerintah, dan itu adalah program kita bersama, tujuannya untuk kebaikan dan untuk mengakhiri pandemi ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yuli, Kepala Dinas Kesehatan. Saya ke Dr. Andi. Dr. Statement. Mungkin dari kami dari Rumah Sakit Batimuda Pantama Semarang ini, rumah sakit kami memang rumah sakit militer, yang pada prinsipnya membantu untuk masyarakat semua. Terkait dengan menghadapi seandainya nanti akan menghadapi hal yang sama, tentunya kami sudah menyiapkan sarana-sarana yang akan kita siapkan apabila ada pasien dengan kondisi COVID, pada kondisi hamil, melahirkan, kami sudah menyiapkan. Terus kami misalnya COVID dengan kondisi PK untuk dilakukan tindakan operasi, kami sudah memiliki kamar operasi khusus COVID, dan kami sudah memiliki hemodialisa khusus COVID, ICU khusus COVID, dan kami juga bahkan untuk untuk kepentingan perawatan di isolasi COVID kami sudah melengkapi sarana-sarana seperti taman ataupun tempat olahraga. Dan kami sendiri sudah memiliki sarana insinerator yang tadi disampaikan sama Pak Panglima yang digunakan untuk memusnahkan limbah medis yang selama ini jadi suatu PR kita bersama, karena kita mengharapkan jangan sampai penular bukan dari yang 5M tadi izin, tapi juga berasal dari masalah sampah itu sendiri yang kita dikelola dengan baik. Pada kesempatan ini juga kami mengharap keinginan rumah sakit tidak ada pasien COVID, artinya mungkin proses istilahnya untuk kaitan dengan preventif tetap dilaksanakan. Tadi disampaikan untuk 5M tadi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Itu yang perlu kita tetapkan. Sehingga pada prinsipnya rumah sakit kami, Rumah Sakit Batimuda Pantama di bawah jajaran rumah sakit seperti Rumah Sakit Tentara pada umumnya di bawah Kodam 4. Tentunya pada prinsipnya siap untuk melaksanakan antisipasi adanya gelombang ketiga, dan tentunya kami terbuka untuk masyarakat, bukan hanya untuk mengatasi pasien-pasien terakhir. Dosa takut untuk berobat di rumah sakit tentara. Takutnya ini ya Pak ya, rumah sakit tentara nanti kamu suntik siap suntik. Ya, juga rumah sakit tentaranya baik-baik. Tentaranya kayak Pak Andi nih luar biasa. Oke, baik. Pak Andi terima kasih. Terakhir closing statement dari Panglima dong. Kan udah semua. Iya, udah semua. Tinggal Panglima doang. Jadi saya konklusinya aja. Iya, gimana nih Panglima? Jadi terima kasih Mbak Niken, terima kasih kepada Pak Lafri, Pak Yuli, dan Pak Andi yang sudah berbagi cerita tadi kepada seluruh masyarakat. Intinya, di dalam penanganan COVID ini pemerintah mengeluarkan 4 strategi. Pertama adalah prokes atau protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini adalah untuk diri kita sendiri. Jadi masing-masing individu, masyarakat berperan
berperan aktif untuk menjaga dirinya agar sehat, makan cukup, bergizi, tidur cukup, olahraga cukup, jemuran cukup, kan gitu. Terus kemana-mana menggunakan masker, jaga jarak, tidak usah kemana-mana kalau tidak perlu. Jadi ini kembali lagi pada diri kita sendiri. Kemudian kedua, tracing, surveillance ini adalah tugasnya perangkat oleh TNI, Polri, Pemda. Ini tugas kita, aparat pemerintah yang memang bertugas. Vaksin, nah ini tugas bersama. Vaksin, betul. Satu nakes, kemudian dinas kesehatan atau pemerintah menyiapkan vaksinnya, tenaga kesehatannya dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah masyarakatnya mau divaksin, sadar kalau misalkan jauh, susah. Tadi Pak Yuli menyampaikan ada yang sepuh, sudah jauh, laporan kepada puskesmas, laporan ke Babinsa, laporan ke Babin Katimas. Nanti tak suruh jemput, jadi langsung dijemput. Kalau enggak nanti nakes saya atau nakes dari datang ke sana. Yang penting beliau semua divaksin, sehingga kita bisa atasi bersama. Jadi itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, ini jangan sampai terjadi. Kalau sudah itu 3 langkah tidak dilakukan, maka mau nggak mau kalau kena mesti dirawat. Kalau dirawat itu pasti masalah. Nah ini jangan sampai ini. Waktu itu tidak dirawat, tolong yang 3 tadi. Kemudian yang kedua, dalam rangka menghadapi Nataru, saya mohon mungkin kepada gereja, kepada masyarakat atau rekan-rekan atau masyarakat yang beragama Nasrani, saudara-saudara saya yang beragama Nasrani, kalau memang harus misa di gereja, tolong dijaga prokesnya. Terus kemudian jumlahnya tadi ditepatin, jangan terlalu berlebihan banyak sehingga kita berkerumun. Tapi kalau enggak ya misa di rumah nggak ada masalah, malah di situ justru kita mengerahkan kekeluargaan kita semua. Bisa pakai YouTube, bisa pakai istilahnya pakai Vcom. Ini kan sekarang teknologi sebanyak. Jadi ini juga peran serta masyarakat, saya mohon dengan sangat, jika tidak penting sekali tidak usahlah gitu. Yang ketiga, masalah daerah-daerah, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, para pengusaha yang mengelola wisata, mall, bioskop dan sebagainya, macam-macam ini. Mohon juga dibantu kami untuk pengelolaan ini, juga penegakan prokes ini dilakukan. Pengunjung juga diberikan pengertian kepada mereka semua, sehingga ini peran-peran mereka semua bisa jalan. Terakhir sekali, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semua stakeholder, masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat, semua yang sudah bahu-membahu, yang dengan kebersamaan kita lakukan bersama selama ini bisa mengatasi COVID-19. Kita berharap semoga Allah SWT melindungi kita semua sehingga tidak terjangkit untuk COVID-19 periode atau gelombang ketiga. Ini saja, terima kasih. Kepada seluruh masyarakat, salam dari Kodam 4 Diponegoro. Monggo silakan mampir di semua instalasi militer kami yang ada fasilitas kesehatan. Tidak usah takut, tidak usah apa. Kami sudah ada 8 rumah sakit. Kalau memang mau masuk, monggo masuk, tidak ada masalah. Ada BPJS di sana dan akan dilayani dengan maksimal. Kalau enggak, laporan saya jewer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panglima closing statement-nya, kemudian juga Dr. Yuli. Matur nuwun waktunya, Dok. Dr. Andi, terima kasih waktunya menyempatkan untuk bisa berbincang pagi ini menyapa masyarakat Jawa Tengah. Pak Lafri juga terima kasih waktunya. Untuk semua narasumber yang sudah hadir, terima kasih saya sampaikan, dan untuk Anda yang mendengarkan siaran radio kita hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan dialog kita pagi ini sangat bermanfaat ya. Yang jelas yang dipastikan Panglima tadi, together we can. Jadi kita akan siap selalu untuk menghadapi COVID-19. Terima kasih, saya Niken, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak dialog interaktif 1 jam bersama Pangdam 4 Diponegoro dengan tema PPKM Level 3, Cegah Lonjakan COVID saat Natal dan Tahun Baru Nataru. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bakti Wiratamtama Semarang, Accord Hotel and Resort, Novotel Semarang, dan Data Utamanet. Sampai jumpa.